akan mempelajari terkait dengan mata kuliah pengantar hospitalitas. Jadi untuk pertemuan 11 pada hari ini kita akan belajar mengenai manajemen pelayanan konsumen. Sebelum itu saya ingin mengingatkan lagi ya kepada teman-teman bahwa untuk mata kuliah ini kita akan belajar terutamanya terkait dengan prinsip-prinsip di dalam industri hospitality, yaitu tidak hanya di industri perhotelan tetapi juga di industri F&B, MICE dan juga rekreasi begitu. Terus kemudian untuk mata kuliah pengantar hospitality ini teman-teman mahasiswa diharapkan yang pertama itu teman-teman diharapkan mampu memahami dan juga menjelaskan konsep dasar dan juga prinsip-prinsip daripada praktek industri hospitalitas. Kemudian teman-teman mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis praktek manajemen hospitalitas dan juga mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan praktek pelayanan konsumen, marketing, manajemen produksi dan juga operasional di industri hospitalitas. Karena hari ini kita akan belajar mengenai manajemen pelayanan konsumen. Jadi goal dari mata kuliah untuk materi hari ini adalah teman-teman diharapkan mampu memahami yang pertama menjelaskan terkait dengan konsep manajemen pelayanan konsumen dan juga mampu menerapkan praktik-praktik dalam manajemen pelayanan konsumen. Begitu. Kemudian terkait dengan tugas yang minggu lalu sudah saya sampaikan, sudah dikerjakan belum? Sudah ya? Oke, untuk tugas sendiri jangan lupa itu harus dikerjakan karena kalau tugas itu punya bobot sendiri ya. Tugas untuk di mata kuliah pengantar hospitality ini tugasnya adalah 5% bobotnya. Kemudian kuis juga yang kemarin minggu lalu, beberapa minggu lalu juga sudah saya kasih, itu juga ada bobotnya 5%. Kemudian UTS, kemarin teman-teman sudah UTS ya karena kita di pertemuan 11 itu ada bobotnya 20%. Kemudian untuk UAS sendiri nanti ada bobot 20%. Dan nanti di akhir teman-teman akan diminta untuk mengerjakan tugas project based learning. Nanti project based learningnya akan saya berikan di pertemuan berikutnya karena masih ada beberapa materi yang harus diselesaikan sebelum teman-teman melaksanakan project based learning begitu. Untuk project based learning sendiri bobotnya adalah 50%. Jadi jangan sampai itu tidak dikerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk kegiatan hari ini kita akan belajar terkait dengan manajemen pelayanan konsumen ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar manajemen pelayanan konsumen. Kemudian kita juga akan belajar mengenai dimensi kualitas layanan, kemudian tipe perilaku pelanggan, kemudian konsep dari kepuasan pelanggan dan juga penanganan keluhan. Dan untuk metode yang kita gunakan untuk pembelajaran hari ini yaitu metode ceramah ya. Saya akan menjelaskan dulu terkait dengan manajemen pelayanan konsumen dan nanti saya akan meminta teman-teman untuk melakukan simulasi role play, begitu ya. Role play bagaimana sih melakukan complaint handling atau penanganan keluhan gitu. Oke. Mungkin kita langsung saja ya untuk yang pertama yaitu terkait dengan manajemen pelayanan konsumen. Menurut teman-teman, kira-kira kenapa sih pelayanan konsumen itu menjadi hal yang sangat penting di industri hospitality? Ada yang bisa memberikan argumennya? Silakan. Kira-kira mengapa? Ya, silakan. Mau coba menjawab, saya Prabak Gandari, dari PM 2 10 mencoba menjawab terkait pertanyaan Miss tadi tentang kenapa pelayanan itu menjadi faktor yang penting dalam industri. Nah, kalau menurut saya itu karena pelayanan itu menentukan kepuasan pelanggan sehingga pelanggan itu mau datang kembali atau tidak seperti itu. Oke, baik. Jadi pelayanan itu menjadi sangat penting karena itu yang menjadi penentu apakah wisatawan atau pelanggan itu akan kembali lagi dan loyal kepada usaha kita, gitu ya. Jadi tentunya kita harus bisa memberikan pelayanan yang prima atau service excellent, begitu. Di sini ada nggak yang punya pengalaman merasakan kepuasan, gitu? Misalnya lagi berkunjung ke destinasi wisata terus merasa puas, gitu. Ada ya, pasti semua. Kalau sebaliknya, pernah nggak merasa kecewa
Pernah juga. Ada nggak yang mau bercerita? Siapa yang bisa memberi contoh? Silahkan. Tadi katanya pernah. Gimana? Silahkan Mbak. Ya, bisa menceritakan ya. Kenapa? Apa yang membuat kamu kecewa ketika mengkonsumsi produk pariwisata? Mungkin ini aja ya, waktu itu saya pernah ke salah satu restoran. Saya sempat pesen es teh itu 2, es teh manis 2, tapi yang datang itu es teh tawar. Itu aja sih, jadinya kayak Tidak sesuai tidak harapan sesuai, ya. Iya, betul. Jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita rasanya tidak puas begitu ya, kecewa. Dan ketika pelanggan atau kalau dalam konteks pariwisata itu wisatawan tidak puas, otomatis membuat mereka tidak mau berkunjung kembali begitu ya ke destinasi ataupun ke usaha pariwisata tersebut. Oke, jadi di sini penting sekali untuk memahami manajemen pelayanan konsumen begitu ya. Bagaimana kita bisa mengelola begitu ya konsumen, mengelola pelayanan di dalam usaha hospitality kita. Oke, jadi dalam manajemen pelayanan konsumen itu ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah manajemen pelanggan. Jadi bagaimana kita bisa memahami kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita, gitu ya. Kita bisa memahami tipe-tipe, terus kemudian perilaku, jenis-jenis perilaku dari pelanggan kita. Itu manajemen pelanggan. Kemudian selanjutnya aspek berikutnya adalah pelayanan pelanggan, gitu ya. Kalau manajemen pelanggan kita belajar gitu ya mengidentifikasi apa saja yang kemudian dibutuhkan oleh pelanggan kita, kemudian kita berikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Yang kedua adalah pelayanan pelanggan, proses pemenuhan kebutuhan, jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau mereka harapkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah manajemen pelayanan konsumen, jadi kita kelola customer service itu gitu ya, kita kelola pelayanan pelanggan itu agar apa? Agar pelayanan pelanggan itu dapat terus terjaga gitu ya. Jangan sampai kemudian pelayanan kita itu turun gitu ya. Maka kemudian manajemen pelayanan konsumen itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memberikan pelayanan yang prima yang bisa memuaskan pelanggan kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang juga menjadi hal yang sangat penting begitu ya ketika kita ingin memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi ada yang namanya model service quality atau model pelayanan pelanggan begitu ya. Service quality atau kualitas layanan. Jadi ada 5 dimensi kualitas layanan. Yang pertama itu ada dimensi reliability. Kemudian ada dimensi assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah dimensi reliability atau reliabilitas. Di situ definisinya adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan secara tepat dan benar. Kira-kira ada yang bisa memberi contoh nggak? Pelayanan yang tepat dan benar itu seperti apa? Kalau tadi contohnya pesen es teh manis dikasih es teh tawar, itu tepat dan benar nggak? Tidak ya, itu tidak tepat dan benar. Itu tidak reliable. Intinya adalah pelayanan yang reliable itu adalah pelayanan yang bisa memberikan kebutuhan konsumen sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika konsumen minta teh manis, ya dikasihnya teh manis, gitu ya. Ketika misalnya frontliner hotel bilang sarapan itu jam 7 pagi, ya jam 7 pagi sarapan harus ready, gitu ya. Jangan sampai dibilangnya jam 7 pagi, kemudian sarapannya datangnya jam 8. Itu artinya tidak reliable. Jadi reliability adalah dimensi di mana pelayanan itu diberikan secara tepat dan juga benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wisatawan atau pelanggan. Kemudian selanjutnya ada dimensi responsiveness, cepat tanggap ya, kesadaran atau keinginan untuk selalu siap membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang
tepat waktu, responsif. Kemudian selanjutnya ada dimensi assurance atau kepastian atau jaminan. Nah, assurance ini berkaitan dengan kompetensi begitu ya, pengetahuan dan juga kesopan santunan serta kepercayaan diri dari pegawai. Assurance memberikan jaminan. Jadi kita di industri hospitality ini itu tidak hanya industri yang berkaitan dengan keterampilan saja ya teman-teman ya. Kita juga perlu yang namanya pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya dimensi empati ya. Ini dimensi yang paling penting begitu ya, terutama di industri hospitality karena kita berhubungan dengan manusia ya, sehingga human interaction itu menjadi hal yang sangat penting dan sangat tinggi begitu ya di industri hospitality gitu ya. Human interaction, empathy. Ini hal yang nggak mungkin bisa digantikan oleh robot sampai sekarang ini gitu ya. AI nggak bisa menggantikan ini gitu ya. Jadi ketika berbicara mengenai industri hospitality, apa yang penting di industri hospitality? Empathy. Karena di sini kita punya empathy, gitu ya. Kita bisa memberikan pelayanan dengan maksimal, dengan prima, itu karena kita punya empathy pada pelanggan kita, gitu ya, kepada wisatawan kita. Gitu, empathy. Empathy itu bagaimana kita bisa memberikan perhatian, gitu ya, memberikan perhatian. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada dimensi tangible. Dimensi tangible. Sesuatu yang terlihat ya, nyata gitu ya, dimensi tangible. Di situ contohnya misalnya seperti penampilan pegawai. Tapi tidak hanya penampilan pegawai saja ya. Sesuatu yang terlihat fisiknya begitu ya. Misalnya kita ke hotel interiornya indah gitu ya, interiornya bagus, itu juga menjadi salah satu dimensi kualitas layanan. Kita merasa terpuaskan dengan misalnya makanan restoran yang enak gitu ya. Terus kemudian pegawainya yang terlihat rapi, wangi, cantik. Nah, itu juga termasuk dimensi quality tangible. Jadi ada 5 dimensi kualitas layanan yang penting untuk diperhatikan ketika nanti teman-teman misalnya terjun ke industri hospitality. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita pahami sebelum kita benar-benar memberikan pelayanan kepada pelanggan? Kita harus memahami atau mempelajari 3 hal ya. 3 hal. Yang pertama, kita harus bisa memahami organisasi kita, organisasi Anda. Organisasi kita seperti apa, begitu ya. Misalkan kalian kerja di hotel ya, kalian harus pahami di hotel itu organisasinya seperti apa gitu ya, budayanya seperti apa, SOP-nya seperti apa gitu. Itu harus benar-benar dipahami, kemudian diterapkan gitu ya, tidak hanya dipahami tapi juga diterapkan. Kemudian yang kedua adalah memahami produk. Harus punya yang namanya product knowledge gitu ya. Misalnya tadi kalian di hotel kalian gak cuma mempelajari tipe-tipe kamar saja. Meskipun teman-teman jadi frontliner di hotel, terus yang dijual itu kan di hotel yang dijual pasti kamar ya, kamar dan juga fasilitas-fasilitas hotel. Tapi product knowledge di sini itu tidak hanya produk produk yang dijual di sana saja gitu ya, tapi berkaitan dengan keseluruhan service, keseluruhan pelayanan. Jadi contohnya misalnya tadi ada wisatawan tanya destinasi wisata rekomendasi, itu kan pasti tidak ada ya di list fasilitas hotel gitu ya, tapi itu harus dipahami oleh frontliner atau orang yang bekerja di hotel. Karena apa? Karena dia bekerja untuk wisatawan gitu ya, untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan, salah satunya pelayanan terkait informasi gitu. Jadi kalau dia nggak punya knowledge atau tidak punya informasi terkait dengan destinasi wisata sekitar yang diinginkan wisatawan tersebut, otomatis dia tidak memahami product knowledge-nya, tidak punya product knowledge gitu. Product knowledge-nya tidak maksimal, dia hanya memahami fasilitas-fasilitas di hotel saja. Padahal dia menjual tidak hanya produk hotel tapi juga service dia, salah satunya adalah informasi gitu ya.
informasi itu juga termasuk ke dalam pelayanan dari provider tersebut gitu. Jadi mau nggak mau dia juga harus memahami segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawannya gitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang terakhir adalah memahami customer Anda. Jadi memahami tipe-tipe pelanggan itu seperti apa gitu ya. Memahami bagaimana wisatawan itu berwisata, memahami bagaimana perilaku dari wisatawan tersebut, bagaimana mereka menghabiskan uang, bagaimana kemudian mereka mencari informasi, itu kita harus tahu gitu ya. Karena tipe-tipe wisatawan itu macam-macam ya, kebutuhan manusia untuk berwisata itu macam-macam, atau mengkonsumsi produk itu macam-macam gitu ya. Ada orang yang menginap di hotel itu karena urusan bisnis. Ada juga orang yang menginap di hotel karena berwisata tadi ya. Berwisata pun juga kadang ada yang memang mau adventure berwisata, ada juga yang dia itu wisatanya hanya mau di dalam hotel saja, staycation gitu ya. Kan ada jenis wisata seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami wisatawan kita atau tamu kita ini mereka itu tipenya seperti apa gitu ya. Motivasinya berkunjung ke tempat kita itu seperti apa. Itu yang menjadi hal yang sangat penting sebelum kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan atau kepada tamu kita. Kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu terjadi ketika apa? Ketika apa yang pelanggan itu dapatkan di kenyataan itu sesuai dengan harapan mereka atau melebihi harapan mereka, begitu ya. Jadi ketika harapan dari pelanggan itu dipenuhi oleh performa atau kinerja dari industri hospitality, maka kemudian pelanggan itu akan terpuaskan, begitu ya. Tapi ketika kinerja itu kurang dari apa yang diharapkan oleh wisatawan atau pelanggan, maka otomatis mereka akan memperoleh ketidakpuasan, gitu ya. Jadi kepuasan wisatawan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh harapan, ekspektasi, gitu ya, ekspektasi dari pelanggan. Makanya kita penting untuk kita memahami tadi ya, tourist behavior. Penting kita untuk memahami konsumen kita itu seperti apa, gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa menilai atau kita bisa mengidentifikasi atau menganalisis apa sih kebutuhan mereka, begitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu pelanggan itu puas atau tidak? Ada beberapa cara ya, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan agar kita bisa menilai, gitu ya, penilaian dari pelanggan itu. Kita bisa yang pertama dari survei kepuasan konsumen. Jadi kita bisa tahu konsumen kita itu puas atau tidak dengan cara survei. Survei itu bisa online, bisa offline ya. Kalau offline biasanya kalau di resto itu selesai makan didatengin sama manajernya atau ownernya gitu, ditanya gimana makanannya gitu ya. Tapi seringnya jawabnya apa? Enak. Gak jujur kalian ya. Seringnya jawabnya enak, ya sudah oke, sudah bagus begitu ya. Itu kalau ditanya langsung gitu. Tapi padahal kalau pas online kalian langsung bilang ini ya. Yang aslinya seperti apa gitu. Jadi survei kepuasan bisa online, bisa offline gitu ya. Kalau online ya berarti biasanya kuesioner gitu ya, ada barcode, silakan scan barcode, isi kuesioner gitu ya, isi survei gitu. Itu online. Kemudian yang kedua ada umpan balik konsumen, feedback gitu ya. Feedback hampir sama ya. Kalau survei itu berarti pakai kuesioner ya. Kalau yang ini saya tadi sampaikan ketika manajernya tanya, itu namanya feedback, umpan balik gitu ya, langsung. Kalau feedback itu langsung. Jadi kita bertanya langsung. Bagaimana makanannya? Bagaimana pengalaman Anda menginap di sini gitu ya. Itu feedback karena ditanyakan secara langsung. Kemudian yang terakhir ada ulasan atau review. Nah ini kalau zaman sekarang gampang sekali mengetahui wisatawan itu puas atau enggak gitu ya. Karena ada yang namanya review, terutama review online gitu ya. Kita bisa tahu apakah tamu kita itu terpuaskan dengan produk kita atau tidak itu dari review mereka gitu ya. Karena review itu cenderungnya jujur. Ada yang positif, ada yang negatif begitu ya. Kalau negatif itu pasti jujur. Kalau yang positif belum tentu, karena kadang biasanya ada restoran, silakan Kak
review diskon 10%. Jadinya kalian baik-baikin biar dapat diskon gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya belum tentu baik gitu kan. Tapi kalau yang review negatif itu pasti memang benar-benar real keadaannya seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin akan lebih mudah untuk tahu apakah tamu kita itu puas atau tidak gitu ya dari review. Setelah ini saya akan meminta teman-teman untuk membagi menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Mungkin di sini sudah ada beberapa ya. Silakan nanti bisa membuat lingkaran, membuat circle. Yang akan teman-teman lakukan adalah teman-teman akan dibagi menjadi satu kelompok ada 3 orang begitu ya. Kemudian teman-teman akan bermain peran. Yang pertama ada yang menjadi wisatawan yang komplain begitu ya. Kemudian ada yang menjadi frontliner atau waiter, tergantung nanti konteksnya seperti apa, dan yang menjadi manajer gitu. Di sini saya sudah memberikan situasi konteks, contohnya misalnya ada masalah keluhan, misalnya kamar kotor atau pesanan salah atau pelayanan lambat, fasilitas rusak dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa dikembangkan melalui diskusi, kemudian kita akan coba maju role play dan kita coba akan diskusikan bagaimana teman-teman bisa menangani keluhan. Oke, silakan bisa membuat lingkaran berdasarkan kelompok. Waktunya 20 menit ya teman-teman. Oke, waktunya habis. Teman-teman silakan, siapa yang mau volunteer untuk role play? Silakan angkat tangan. Saya. Oke, baik, silakan. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 mungkin bisa maju sebelah sini. Mau pakai properti boleh? Langsung aja Miss, perkenalan diri dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Putri Akila. Saya juga Tuti Amedani. Saya Prabodantari. Di sini kita akan melakukan role play. Dan konteksnya ini apa? Konteksnya Lagi di restoran, terus Mbak Akila ini mau pesen nasi goreng. Oke. Saudara putih gitu. Oke, ya silakan. Sih Kak, ini nasi gorengnya 1, 3 pedas ya. Oke, thank you ya kak. Kak, sini deh. Iya. Ini kok ada rambutnya sih? Gimana sih? Coba manajer mana? Kok gak higienis gini? Sebentar ya Kak, saya potong. Iya, panggil. Ini nih, lihat. Masa nasi gorengnya ada rambutnya? Gimana sih? Mohon maaf sekali ya, ini kesalahan dari pihak kami. Mungkin untuk kompensasinya akan kami ganti dengan nasi goreng baru. Terus setelah itu juga untuk pembelian kakak selanjutnya akan kami diskon 50%. Apakah dapat diterima kompensasinya kak? Ya, boleh. Terima kasih ya kak. Iya, ya Kak. Udah Mas. Oke. Oke, gimana menurut teman-teman tadi? Bagaimana cara kelompok 5 ini menangani komplain? Apakah sudah sesuai? Sudah. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan di situ? Apa yang bisa ditambahkan? Tadi bagaimana? Iya, silakan, Mbak. Jadi saya mungkin bisa menambahkan tentang kebersihan di dalam dapur, seperti orang-orang kitchen itu menggunakan mengikat rambut atau rambutnya dirapikan agar helaian rambut tidak jatuh ke makanan. Oke, jadi penjelasan ya terkait dengan evaluasi yang akan dilakukan nantinya seperti apa, begitu ya. Tidak hanya kompensasi, tadi kan hanya memberikan kompensasi saja. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Kalau tadi sudah meminta maaf ya yang pertama, sudah, karena itu hal yang sangat penting. Jadi ketika ada komplain atau keluhan, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah meminta maaf. Jadi yang pertama, ketika ada komplain, yang pertama itu kita harus mengekspresikan respect, gitu ya. Meminta maaf itu menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama harus kita lakukan ketika ada komplain, yaitu meminta maaf dahulu. Mau itu yang salah mereka atau kita,
tapi kita sebagai penyedia layanan kita harus meminta maaf begitu ya. Karena yang pertama ini respect. Jadi kita menghormati, kita menghargai customer kita gitu ya. Kemudian yang kedua kita harus mendengarkan. Tadi sebenarnya harusnya ditanya dulu, kenapa Bu? Tapi tadi pelanggannya udah marah-marah ya, udah takut duluan, sudah takut duluan gitu ya. Nah yang kedua adalah mendengarkan dengan empati. Empati itu penting ya. Kita mendengarkan keluhannya seperti apa gitu ya. Apa yang menjadi masalah begitu dan lain sebagainya. Kemudian kita gali harapan mereka. Nah ini tadi sudah digali di kompensasi, kira-kira mau apa enggak? Ternyata mau, ternyata pengen double gitu ya. Kita gali harapan mereka seperti apa, concern mereka seperti apa begitu ya. Ternyata mereka pengen kebersihan gitu ya tadi ya, karena kan tadi ada rambutnya itu ya, berarti kan mereka pengennya makanan itu yang higienis. Nah tadi sebenarnya bagus tambahan memberikan evaluasi gitu ya. Nanti evaluasinya adalah kita akan melakukan SOP di kitchen, rambut harus diikat ya, rambutnya enggak jatuh-jatuh ke makanan begitu ya. Kemudian uraikan solusi, tadi solusinya kompensasi begitu ya. Terus kemudian action, mengambil tindakan, mengambil action, kompensasinya memberikan makanan yang baru begitu ya. Kemudian yang terakhir double check for satisfaction. Ditanyain lagi apakah sudah sesuai, apakah sudah tidak ada masalah lagi begitu ya. Jadi kita harus memastikan benar-benar bahwa pelanggan kita itu sudah tidak ada komplain lagi, sudah tidak ada keluhan lagi gitu ya. Kita harus double check lagi seperti itu. Oke, baik. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Apakah ada pertanyaan? Iya, silakan. Apakah pelanggan yang puas itu pasti nantinya akan menjadi pelanggan yang loyal, Miss? Oke, baik. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kira-kira pelanggan yang puas itu pasti akan loyal nggak? Kalau menurut kalian? Oke, ada yang pasti, ada yang tidak. Wah, ini bisa menjadi perdebatan ya. Tapi mungkin ini akan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri ya, wisatawan yang puas itu belum tentu loyal. Karena apa? Karena loyalitas itu memiliki faktor yang lebih kompleks lagi begitu ya daripada kepuasan. Kalau kepuasan itu kan dilihat dari ekspektasi tadi. Ekspektasi sesuai, dia puas gitu ya. Tapi apakah dia akan datang lagi? Itu menjadi hal yang lain gitu ya. Karena apa? Karena manusia itu kan kebutuhannya itu tinggi ya, kebutuhannya macam-macam. Jadi mungkin sekarang dia mau makan nasi goreng, mungkin besok dia mau makan mie ayam. Jadi hari ini dia puas dengan nasi goreng, tapi besok dia maunya makan mie ayam, belum tentu dia makan nasi goreng lagi gitu kan. Jadi keinginan manusia untuk eksplorasi itu membuat manusia tersebut atau pelanggan tersebut itu belum tentu menjadi loyal kepada satu tempat begitu. Jadi kalau ditanya puas itu pasti loyal, belum tentu. Tapi kalau yang loyal itu pasti puas begitu. Oke, mungkin itu saja ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman. Jadi untuk wrap up session hari ini tadi teman-teman sudah belajar ya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, teman-teman ketika nanti terjun ke lapangan, teman-teman jangan lupa tadi 5 dimensi kualitas gitu ya. Dimensi kualitas layanan itu reliable, assurance, kemudian tangible, empathy, dan responsiveness itu harus benar-benar teman-teman terapkan ketika nanti kalian benar-benar terjun ke industri hospitality begitu. Nah, saya harapkan materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.